Ngobras. Ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah ini sudah masuk di bulan Ramadan. Kita akan menemani sahabat Villa sekalian, teman-teman semua di waktu menjelang berbuka. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Baik, kali ini kita akan kembali ngobrol bareng Ustadz. Ustadz, syukran atas waktunya Ustadz, masih mau ngobrol ya. Tema sekarang ini Ustadz, atau pertanyaan yang sering muncul ya di kalangan kita, yaitu gimana Ustadz jika ada yang bangun di waktu dia junub gitu ya, kemudian belum sempat mandi dan sudah masuk waktu subuh. Nah, itu gimana hukumnya terkait puasa di hari itu Ustadz? Nah, mohon penjelasannya, dan seperti biasa kita akan mengukur juga pemahaman di kalangan kita masyarakat terkait hal itu. Izin Ustadz untuk memperlihatkan. Tetap sah. Kalau dia ngerasanya belum mandi terus udah ngerasa gitu ya, kalau misalkan dia lupa nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia ngerasanya emang benar belum membersihkan, itu nggak sah sih. Belum. Tetap sah, cuman jika dalam keadaan belum mandi wajib disegerakan, tapi puasanya tetap sah. Enggak, tetap harus mandi. Nah gitu Ustaz, ini beragam. Nah, gimana Ustaz pandangan dari ilmu fikih atau dan lainnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan hukum orang yang bangun di pagi hari di bulan Ramadan dalam keadaan junub, belum mandi. Iya. Ini juga berlaku nanti buat yang haid, nifas. Tapi kita fokus junub dulu ya. Baik Ustaz. Yang junub. Apabila ada seseorang di malam hari junub, misalnya jima ya dengan istrinya, suami istri berjima kemudian ketiduran, bangun-bangun jam 5 atau setengah 6 misalnya, belum mandi, kelewat sahur, apakah saumnya sah? Jawabannya sah menurut jumhurul fuqaha, bahkan Imam An-Nawawi sampai berpendapat ini ijma'nya para fuqaha. Apa dalilnya? Yang pertama adalah hadis sahih ya, riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Ada seseorang dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, aku itu di pagi hari bangun dalam keadaan junub. Ya, dan aku itu belum mandi. Ya, wa ana asum, dan aku saum gitu. Kemudian kata Nabi, aku juga begitu. Ya, di pagi hari aku bangun dan aku belum mandi dan aku saum. Maksudnya saumnya tetap sah gitu. Kemudian kata sahabat ini, tapi kan kita beda dengan engkau itu sudah diampuni dosanya, diterima segala kebaikannya. Pokoknya bedalah Nabi sama kita gitu, kata sahabat ini. Kemudian kata Nabi, ya aku selalu berharap menjadi manusia yang paling takut kepada Allah ya, dan paling tahu apa yang harus aku takutkan atau bagaimana caranya bertakwa gitu. Ini hadis sahih. Jadi di dalam hadis ini sebutkan sahabat ini mengakui kalau dia bangun dan belum mandi dan saum, dan dia lanjut saum itu. Maknanya mandinya setelah adzan subuh gitu kan. Nah, dalam hadis lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha juga ya, ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih, disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban, Nabi SAW bangun di waktu pagi dalam keadaan junub ya, min jima'in, dari jima, ghairu ihtilam, bukan karena mimpi ya, kemudian saum. Jadi Nabi bangun dan kemudian masih junub ya. Jadi Nabi pernah mengalaminya. Dan hadis lain juga hadis sahih riwayat Muslim ya, kalau tidak salah dari Ummu Salamah juga demikian, Rasulullah bangun di pagi hari dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi, dan Rasulullah saum. Begitu. Maknanya kalaupun belum mandi, saumnya tetap sah. Misalnya malam jima terus mau mandi kedinginan nih. Tidur aja dulu, nanti aja sambil sahur, habis sahur atau sebelum sahur saya mandi gitu. Terus tidur kebablasan. Ya, bangun-bangun udah
udah azan Azan subuh. subuh, bangun-bangun lagi azan subuh nih, udah gimana saumnya, sah nggak? Sah saumnya, dilanjut begitu. Meskipun ya sahurnya terlewat gitu ya Ustaz, Iya. karena tadi ada Karena itu udah azan kan. udah azan. Kalau misalkan kondisinya begini Ustaz, mungkin ya ada beberapa juga yang pernah mengalami kondisi bangun dalam masih keadaan junub gitu ya Ustaz ya. Kemudian terlewat sahur, terlewat juga subuh Ustaz. Jadi ada beberapa yang terlewat, mungkin sahurnya kelewat, sholat subuhnya terlewat. Itu bagaimana Ustaz? Nah kalau misalnya bangun belum mandi dan belum sholat subuh ya berarti harus mandi dulu, Mandi karena dulu. sholat tidak sah Kalau sebelum bersuci. bersuci. Ya, berdasarkan ayat surat Al-Maidah. Hmm. Nah kata Allah, wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kamu junub maka bersucilah. Bersucilah. Jadi kalau misalnya bangun lagi ketiduran, bangun-bangun Ya, tuh lagi azan, ya Ya. di mana-mana lagi azan, kebangunnya karena dengar azan. Azan. Maka mandi langsung sholat. Sholat. Begitu. Ya masih subuhnya masih aman Masih lah aman. kalau baru azan, kecuali Iya. bangunnya jam 6. Iya, Ustaz, kayak berarti gitu lewat. Udah fajar, udah lewat fajarnya, matahari udah terbit. Begitu. Baik Ustaz, alhamdulillah. Syukran Ustaz, wa jazakallahu khair, sudah Amin wa iyyakum. tercerahkan ya sahabat Villa sekalian. Ya kalau bisa mungkin Ustaz disegerakan aja mungkin Ustaz ya, baiknya supaya menghindari bablas gitu Ustaz ya. Tapi ya balik Iya. lagi ke kondisi masing-masing Ustaz Iya. ya. Demikian sahabat Villa sekalian, tema tentang tadi ya, bangun dalam keadaan masih junub dan belum sempat mandi dan sebagainya sudah terjawab. Mudah-mudahan kita bisa mulai menghindari hal demikian supaya lebih aman gitu ya. Tapi kalaupun terjadi tadi sudah dijelaskan. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat fillah, mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.